Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Solskjaer, gengsi MU versus Arsenal tak lagi sama. MU versus Arsenal digelar di Old Trafford Minggu 1 November 2020 pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. MU dan Arsenal sudah menurun dalam seminggu belakangan ini. Terakhir kali MU juara Liga Inggris pada 2012-2013, sedangkan Arsenal musim 2003-2004. MU dan Arsenal juga kesusahan untuk finish 4 besar. Berdasarkan fakta itu, Solskjaer pun menilai bahwa MU versus Arsenal tak sesengit saat dirinya masih menjadi andalan lini depan The Red Devils. Saat saya bermain, itu merupakan duel antara kami untuk memenangi liga. Jadi itu sebuah persaingan yang sengit. Ada banyak kisah lama, semangat, antusiasme, dan arti penting sebuah laga, kata Solskjaer di BBC. Sekarang masih ada rivalitas, sejarah, tapi kami sekarang tak berpikir mengenai mereka sebagai rival atau semua tim sebagai rival kami. Kami hanya harus bertaruh poin saat bertanding, dia menambahkan. Burnley versus Chelsea, Lampard pastikan Thiago Silva main. Pelatih Chelsea Frank Lampard memastikan Thiago Silva akan main saat timnya melawan Burnley. Ketersediaan Silva untuk pertandingan kontra Burnley sempat diragukan, sebab pemain asal Brasil itu tidak ada dalam skuad Chelsea yang mengalahkan Krasnodar 4-0. Namun Lampard menegaskan Silva dalam kondisi fit. Ia punya alasan mengapa Silva tidak ikut skuad Chelsea ke Rusia untuk pertandingan kontra Krasnodar. Alasan Lampard adalah pemeliharaan fisik Silva. Umur Silva yang menyentuh 36 tahun membuatnya lebih rentan cedera jika tidak mengatur waktu bermain. Oleh sebab itu, Lampard mengistirahatkan Silva saat Chelsea melakukan perjalanan jauh ke Rusia. Inter versus Parma, Lukaku cedera, Nerazzurri krisis di lini depan. Inter akan menghadapi Parma di Giuseppe Meazza pada Giornata ke-6 Serie A. Dalam laga ini Nerazzurri hampir pasti tak akan diperkuat oleh Romelu Lukaku. Pemain asal Belgia ini mengalami cedera otot saat Inter bermain imbang 0-0 dengan Shakhtar Donetsk di ajang Liga Champions tengah pekan ini. Absennya Lukaku membuat Conte minim pilihan di sektor depan. Pasalnya mereka sebelumnya telah lebih dulu kehilangan Alexis Sanchez. Conte kini hanya memiliki Lautaro Martinez dan Andrea Pinamonti untuk mengisi lini depan mereka. Hasil tes COVID-19 negatif, Cristiano Ronaldo siap turun di laga Spezia versus Juventus. Setelah beberapa kali dinyatakan positif terinfeksi virus corona, kini Cristiano Ronaldo sudah dipastikan sembuh dari penyakit tersebut. Sebab dalam tes COVID-19 yang dilakukan Ronaldo pada Jumat 30 Oktober 2020 kemarin, hasil yang keluar adalah negatif. Cristiano Ronaldo telah melakukan pemeriksaan dengan tes diagnostik untuk virus COVID-19. Pada tes tersebut memperlihatkan hasilnya negatif. Bunyi pernyataan dari laman resmi Juventus. Ronaldo berpeluang tampil di laga Spezia versus Juventus yang berlangsung pada Minggu 1 November 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Real Madrid versus Huesca, Zidane berharap banyak kepada Eden Hazard. Eden Hazard akhirnya telah bermain untuk Real Madrid di musim 2020-2021 ini. Hazard hanya bermain kurang lebih 20 menit saja di laga kontra Mönchengladbach. Meski hanya sebentar, namun bermainnya Hazard jelas menjadi pertanda baik. Kemampuan Hazard pun akan kembali dimaksimalkan Madrid di laga selanjutnya, yakni saat melawan Huesca di pekan ke-8 Liga Spanyol 2020-2021. Pelatih Madrid Zinedine Zidane yakin Hazard bisa sangat berkontribusi untuk Madrid di pertandingan nanti. Diminta pulang ke Barcelona, Guardiola menolak halus. Pep Guardiola diharapkan pulang ke Barcelona. Guardiola merupakan salah satu produk terbaik Barcelona. Ia bisa sukses sebagai pemain dan pelatih. Kini Barcelona sendiri sudah dilatih Ronald Koeman. Namun ada harapan agar Guardiola mau pulang, yakni harapan Victor Font, calon presiden klub. Saat ditanya hal itu, Guardiola menolak halus. Ia mengaku masih bahagia di City, malah ingin bertahan lebih lama lagi di Inggris.
Saya sangat bahagia di sini. Saya senang bisa berada di Manchester dan mudah-mudahan saya bisa bekerja dengan baik musim ini untuk bisa bertahan lebih lama. Katanya seperti dilansir Mirror. Operasi cedera lutut Virgil van Dijk berjalan sukses. Juara bertahan Liga Inggris Liverpool mengkonfirmasi bahwa operasi cedera Virgil van Dijk telah berjalan sukses. Namun sang pemain masih harus menjalani tahap pemulihan jangka panjang. Sang bek harus absen setidaknya selama 6 bulan, bahkan bisa semusim. Virgil van Dijk telah menjalani operasi pada cedera ligamen lutut yang dideritanya awal bulan ini. Isi pernyataan Liverpool mengutip Mirror. Kylian Mbappe pamit pergi dari PSG menuju Real Madrid. Sebuah kabar menarik datang dari PSG. Penyerang muda mereka Kylian Mbappe sudah berpamitan ingin pergi dari Paris. Oke Diario mengklaim bahwa Mbappe baru-baru ini menemui manajemen PSG. Ia sudah mengatakan bahwa di musim panas nanti ia bakal meninggalkan Paris. Menurut laporan tersebut, Mbappe sudah membulatkan tekadnya untuk pergi dari PSG. Ia menilai bahwa waktunya sudah saatnya ia meninggalkan PSG. Ia merasa sudah mendapatkan pengalaman yang ia butuhkan. Dalam laporan tersebut juga mengatakan bahwa Mbappe akan pindah ke Spanyol. Ia ingin melanjutkan karirnya bersama klub impiannya Real Madrid. Neymar bakal absen cukup lama. Cedera yang dialami Neymar rupanya cukup merepotkan. Sebelumnya pelatih Thomas Tuchel mengkonfirmasi cedera striker andalannya tersebut. Kini perkembangan soal Neymar diinformasikan dan disebut harus absen lama, bahkan harus absen membela timnas Brasil di kualifikasi Piala Dunia 2022. Artinya Neymar harus absen sekitar sebulan karena cederanya. Kondisi itu membuat Tuchel sedih. Kami sedih, dia mengalami cedera kecil pada aduktornya. Dia akan kembali setelah jeda, kata Tuchel di situs resmi klub. Manchester United ingin memiliki bintang AC Milan secara gratis. Klub raksasa Liga Inggris Manchester United rupanya ngotot ingin membajak gelandang andalan AC Milan bernama Hakan Calhanoglu. Menurut laporan yang beredar, pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer kepincut dengan penampilan gemilang Hakan Calhanoglu pada awal musim. AC Milan kabarnya menemui jalan buntu dalam negosiasi perpanjangan kontrak. Pasalnya, Milan hanya memberikan tawaran dengan nominal gaji senilai 3 juta euro. Padahal pemain berusia 26 tahun tersebut menginginkan kenaikan gaji sebesar 6,5 juta euro per tahun. Tentu hal tersebut langsung membuat Manchester United tersenyum lebar. Setan Merah dilaporkan siap memberikan gaji 2 kali lipat lebih tinggi dari Milan. Sempat ribut, bukti Benzema dan Vinicius telah damai. Baru-baru ini, para penikmat sepak bola khususnya pendukung Real Madrid digegerkan dengan keributan antara Karim Benzema dan Vinicius Junior saat Madrid melawan Gladbach di Liga Champions. Dilansir dari Marca, Karim Benzema rupanya tidak ingin memperbesar masalah dan kabarnya sudah meminta maaf kepada Vinicius Junior. Mereka terlihat sudah menjalani latihan bersama di bawah asuhan Zinedine Zidane pada Jumat 29 Oktober. Latihan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan Real Madrid sebelum laga melawan Huesca di La Liga Spanyol Minggu 31 Oktober. Stefano Pioli minta Milan jaga konsistensi. Pelatih kepala AC Milan Stefano Pioli menegaskan bahwa ia dan skuadnya tidak memikirkan soal rentetan nirkalah timnya, melainkan hanya fokus kepada upaya untuk menyongsong pertandingan berikutnya. Kami tidak sedikit pun memikirkan soal rentetan itu, kami hanya fokus kepada pertandingan berikutnya, kata Pioli selepas pertandingan kontra Sparta dilansir dari laman resmi UEFA. Pioli bangga dengan keberhasilan ia dan skuadnya membayar lunas nama besar Milan yang punya tradisi gemilang di Italia maupun di Eropa pada masa lampau. MU versus Arsenal, rekor Marcus Rashford lawan The Gunners. MU versus Arsenal berlangsung di Old Trafford Minggu 1 November pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tim tuan rumah memburu kemenangan kandang pertama di Liga Inggris. Perjumpaan pertama Rashford dengan Arsenal berakhir manis untuk pemain 22 tahun itu. Saat itu, MU memetik kemenangan 3-2 atas The Gunners. Rashford membuat 2 gol.
Malang bagi Rashford. 2 gol ke gawang Arsenal itu belum bertambah lagi. Dalam catatan Opta, di 9 pertemuan berikutnya dengan Arsenal, Rashford tak bisa menyerangkan bola, hanya mencatatkan 1 assist. Sebanyak 5 pertandingan dengan Arsenal, Rashford menjadi starter. Rekor Rashford melawan Arsenal 4 kali membawa MU menang, 3 kali imbang, dan 3 kali menelan kekalahan. Kabar gembira, Phil Jones segera bisa beraksi di Manchester United lagi. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengindikasikan bahwa Phil Jones masih memiliki masa depan di skuadnya dan bisa segera kembali bermain. Dalam konferensi pers jelang laga melawan Arsenal, Solskjaer pun mengungkapkan perkembangan terkini mengenai kondisi Jones yang mengalami cedera panjang. Phil Jones cedera dan telah menjalani operasi. Ia bekerja sangat keras untuk bisa kembali. Semoga dia akan fit selama Desember, ujar Solskjaer seperti dikutip Goal International. Sebuah hal yang wajar ketika Anda cedera, Anda tidak bisa berada di skuad. Tetapi dia bekerja dengan sangat rajin dan dia akan segera kembali, imbuhnya. Bakal jadi penerus Messi di Barcelona, ini tuntutan Koeman ke Ansu Fati. Pelatih Barcelona, Ronald Koeman memberikan tuntutan kepada Ansu Fati yang digadang-gadang akan menjadi penerus Lionel Messi. Walau mendapatkan banyak pujian, Ronald Koeman ternyata belum puas dengan performa Ansu Fati. Pelatih sepak bola asal Belanda itu mengatakan Ansu Fati masih jauh dari produk jadi. Konsentrasi adalah aspek yang dinilai Koeman perlu untuk ditingkatkan oleh Ansu Fati. Walau sangat berbakat, Koeman melihat pemain sepak bola berpaspor Spanyol ini terkadang masih kurang fokus. Masa depan David Alaba di Munchen tak jelas. Masa depan bek Bayern Munchen David Alaba di klub juara Eropa ini masih belum jelas. Pembicaraan kontraknya selama berbulan-bulan tak kunjung mencapai kemajuan ke arah kontrak baru. Pemain timnas Austria berusia 28 tahun itu sudah bersama Bayern sejak 2008 dan menjadi bek andalan selama bertahun-tahun. Kontraknya akan berakhir 2021. Serangkaian pembicaraan kontrak antara pemain ini dan klubnya sejauh ini gagal mencapai kesepakatan. Mengingat Alaba akan berstatus bebas transfer musim panas tahun depan, maka Bayern harus memutuskan apakah akan menjualnya dalam jendela musim dingin nanti. Dulovu yang tak sabar untuk berduel lawan AC Milan dan meraih kemenangan. Winger Udinese Gerard Dulovu mengaku sudah tak sabar lagi untuk berduel melawan mantan timnya yakni AC Milan. Awal Oktober 2020 kemarin, Gerard Dulovu diizinkan pindah ke Udinese. Akhir pekan ini Udinese akan menjamu AC Milan di Giornata ke-6 Serie A 2020-2021. Laga ini ternyata sangat dinanti-nantikan oleh Dulovu. Ia tahu bahwa Milan sekarang menjadi sangat hebat, namun ia optimis Udinese akan bisa meraih kemenangan. Joe Willock harus tinggalkan Arsenal. Demi mendapat kesempatan bermain di tim senior, Joe Willock disebut Owen Hargreaves harus meninggalkan Arsenal. Bintang berusia 21 tahun tersebut belum mentas di Liga Premier Inggris musim ini dan menurut Hargreaves, Willock harus menemukan tim baru. Pada usia seperti sekarang, Willock butuh bermain sebanyak mungkin dan saya pikir hal tersebut sulit didapat bersama Arsenal, ujar Hargreaves. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!